Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, kemarin umat Katolik seluruh dunia, bahkan warga dunia, kehilangan karena wafatnya Paus Fransiskus. Seorang paus yang sangat kita kasihi, seorang paus yang pasti meninggalkan sebuah kesan tersendiri bagi umat Katolik di Indonesia. Karena beberapa bulan yang lalu Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia. Kita semua menyaksikan secara bersama-sama betapa istimewanya pribadi yang luar biasa ini. Pribadi ini tidak banyak berkata-kata, tetapi dengan kesederhanaannya, dengan kebersahajaannya, kita bisa melihat pancaran kasih Tuhan hidup dalam dirinya. Tindakannya, sikapnya, penampilannya lebih banyak berbicara dan menyentuh hati kita. Saudara-saudara, saya mengajak Anda semua untuk hening sejenak. Kita berdoa buat arwah Paus Fransiskus yang dipanggil Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah memanggil putra terbaik-Mu, orang yang sangat Kau kasihi, yang telah Engkau angkat menjadi pemimpin, pengganti Petrus. Ya Bapa, kiranya bersama kuasa kebangkitan Paskah, Paus Fransiskus sekarang boleh beristirahat bersama-Mu, masuk dalam kerajaan-Mu, tenang dalam kebahagiaan abadi di surga, sebagaimana yang dijanjikan oleh Kristus Tuhannya, bahwa Dialah jalan, kebangkitan, dan hidup. Paus Fransiskus, beristirahatlah dalam damai Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, Anda boleh dong silakan tulis di kolom komen apa kesan-kesan Anda terhadap Pope Francis ini, pribadi yang memang luar biasa. Saya yakin tentang diri beliau itu sudah banyak dibaca, diketahui di YouTube, di buku, di surat kabar. Sesuatu yang sangat mengagetkan, di harian Kompas baru saja ada foto bagaimana beliau setelah keluar dari rumah sakit muncul ke publik, sungguh mengagetkan, tetapi ternyata Tuhan berkata lain. Kita dalam pengalaman kesedihan, pengalaman kehilangan, kita berpisah secara badani dengan pribadi yang luar biasa. Tetapi kita percaya rencana Tuhan ada di balik ini semua. Rencana Tuhan pasti yang terbaik. Silakan tulis di kolom komen bagaimana kesan dari Paus Fransiskus di hati Anda yang berbekas sampai hari ini. Apakah Anda ikut ke GBK kemarin? Apakah Anda mengikuti dari tempat Anda masing-masing kunjungan Paus Francis? Apakah Anda juga berdoa buat kesembuhan beliau ketika beliau sakit selama kurang lebih 30 hari lebih di rumah sakit? Tetapi saudara-saudara, kita percaya Tuhan lebih mengasihi dia. Tuhan punya rencana terbaik untuk hidup Paus Fransiskus, untuk hidup gereja, dan juga untuk kita semua. Satu hal yang bisa bikin saya terkesan adalah waktu beliau berkata tentang wasiatnya nanti ketika beliau wafat, beliau itu dimakamkan tidak melalui proses sebagaimana paus-paus sebelumnya. Jenazahnya diberlakukan dengan perarakan, dengan sesuatu yang sangat formal, tetapi Paus Fransiskus lebih memilih Basilika Santa Maria Maggiore sebagai tempat dia disemayamkan, dan dia mau banyak orang punya kesempatan untuk melihat, banyak orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berdoa untuk beliau. Itu yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku terkasih, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda Miserando atque eligendo. Apa itu Romo? Ungkapan dalam bahasa Latin yang menjadi moto Paus Fransiskus. Bagaimana moto itu ditempelkan dalam lambang kepausan beliau, itulah menjadi semangat, spirit yang sangat amat mempengaruhi
tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan beliau, khotbah-khotbah beliau, cara beliau hidup sebagai pemimpin gereja Katolik di dunia. Miserando atque eligendo, artinya sebetulnya kalau ada endo itu artinya jeren, saudara-saudara. Jadi tidak ada yang ini terus itu gitu ya, tetapi dua-duanya secara bersamaan. Miserando, dengan belas kasih. Atque itu dan, eligendo dipilih, memilih. Jadi di sini moto Pope Franciscus eligendo atque miserando atque eligendo itu justru diambil dari pengalaman beliau. Bagaimana beliau sejak ketika masih muda dulu, bahkan sebelum menjadi imam, beliau sangat terkesan dengan khotbah Santo Beda. Ketika Santo Beda menafsirkan Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Jadi miserando atque eligendo itu adalah khotbah dari Santo Beda ketika menjelaskan berhomili tentang panggilan Matius Lewi pemungut cukai yang ditemukan dalam Injil Matius bab 9 ini. Dalam khotbahnya itu, Santo Beda berkata, bagaimana Tuhan Yesus memanggil Matius pemungut cukai, bukan pakai panggilan biasa, sini, atau juga berbeda dari panggilan yang lain, atau secara khusus panggilan Matius ini memperlihatkan bagaimana esensi panggilan para murid Yesus, termasuk panggilan para rasul-rasul lain di pinggir Danau Galilea, termasuk juga panggilan diri kita. Panggilan saya sebagai seorang imam, biarawan, biarawati, termasuk juga panggilan Anda yang hidup berkeluarga atau memilih dengan sadar untuk tidak menikah. Dikatakan dalam Matius bab 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Dalam meditasi, penghayatan, penafsiran Santo Beda, dalam doa-doanya dia menemukan kisah Yesus memanggil Matius bukanlah panggilan biasa, bukan panggilan spontan, tetapi memang sudah direncanakan dalam rencana Tuhan Yesus yang agung. Miserando atque eligendo, dengan penuh belas kasih, serentak Tuhan Yesus memanggil Matius pemungut cukai. Saudara-saudara, dikatakan Matius adalah seorang pemungut cukai. Dalam bagian lain dikatakan dia ini namanya Lewi. Kita semua sudah tahu, di video Bible Learning juga sudah pernah diangkat, Lewi adalah bagian dari suku di Israel. Bukan suku seperti yang lain-lain, tetapi Lewi seorang pribadi atau suku, sekelompok suku yang dikhususkan bagi Tuhan. Kalau suku-suku yang lain, suku Ruben, suku Naftali, suku Dan, suku Yehuda, dan suku-suku yang lain, itu ya bekerja, cari nafkah sama seperti kita. Lalu juga cara hidupnya seperti orang-orang kebanyakan di Israel. Tetapi suku Lewi hidupnya harus khusus untuk Tuhan. Cara mereka berdoa, cara mereka menghidupi hidup sehari-hari, bahkan mereka tidak boleh mencari nafkah dengan berdagang atau dengan bertani saja tidak boleh, karena mereka harus mengurusi hal-hal rohani di tengah orang-orang Israel. Sejak orang-orang Israel masih berjalan di padang gurun, suku Lewi ini adalah suku keturunan Harun yang memang dikhususkan oleh Allah. Allah meminta kepada Musa supaya Harun dengan keturunannya dikhususkan bagi Allah. Cara hidupnya berbeda. Nah, saudara-saudaraku, ketika orang-orang Israel berhasil masuk ke daerah tanah terjanji, apalagi ketika bait Allah sudah dibangun di zaman Salomo, suku Lewi ini sungguh-sungguh
betul-betul sangat dibutuhkan. Karena apa? Bait Allah yang semegah itu, persembahan-persembahan, ibadah-ibadah, itu harus ada yang mengatur. Nggak bisa orang sembarangan, nggak bisa secara spontan, nggak bisa orang beribadah seenak-enaknya. Semuanya harus diatur supaya tertib, supaya menjadi hidup. Bayangin saudara-saudara, kalau kita beribadah ya suka-sukanya kita, mut-mutan kita, atau tergantung orang lain, itu nggak bisa menjadi bagian dari hidup kita. Contohnya kita makan, kita minum, kita tidur, menjadi bagian dari kehidupan kita. Sebuah rutinitas alamiah. Demikian juga dengan relasi kita dengan Allah. Maka karena beribadah itu perlu diatur, dibutuhkanlah imam-imam dari golongan Lewi ini untuk mengatur, memimpin sebetulnya, menjadi perantara jembatan antara umat dengan Allah. Imam-imam inilah yang akan mempersembahkan segala macam persembahan, korban-korban dari umat kepada Allah dihaturkan oleh para imam ini. Nah, sebagai upahnya atau sebagai rezekinya, atau dalam kitab imamat dikatakan disebut sebagai upah atau bagian dari imam ini, yaitu beberapa bagian dari hasil-hasil persembahan yang diberikan umat ke bait Allah. Itulah bagaimana Allah menunjuk suku Lewi, menjamin keberlangsungan suku Lewi ini. Nah, nanti saudara-saudara, ketika zaman kerajaan sudah habis, karena raja-rajanya sudah dihabisi oleh Babel, itu nggak ada pemimpin lagi di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, waktu itu ketika dicari siapa yang paling layak, siapa yang paling pantas, siapa yang paling punya otoritas untuk memimpin bangsa yang tanpa pemimpin ini, mereka langsung sepakat imam-imam inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin mereka menuju pembuangan, di pembuangan, dan juga sekembalinya dari pembuangan. Waktu itu orang Israel mulai beralih dari zaman kerajaan ke zaman teokrasi. Tidak demokrasi, tidak sistem kerajaan lagi, tetapi teokrasi. Allah lah yang menjadi raja buat bangsa ini. Nah, kepemimpinan Allah di dalam umatnya diwakili oleh para imam. Jadi sebetulnya kalau kita melihat bagaimana imam-imam kepala di zaman Yesus itu besar kepala, itu bertindak semena-mena, sebetulnya awalnya mereka itu sungguh sangat berjasa. Tetapi ketika orang-orang, suku-suku, kelompok yang istimewa ini mulai tercebur dalam urusan politik, dalam urusan uang, urusan materi, urusan yang duniawi, maka bisa kita lihat bagaimana para imam-imam kepala mereka malah menolak Yesus. Ngerti sekarang ya saudara-saudara? Nah, sebelum Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes menampilkan bagaimana pertikaian antara Yesus dengan imam-imam kepala, sudah diungkap dulu di Matius bab 9, ataupun di Markus bab 2, ataupun di Lukas bab 5. Bagaimana Lewi, Matius, pemungut cukai, duduk di rumah cukai. Pertanyaan kita, ngapain? Orang ini salah jalan, orang ini salah tempat, orang ini kok salah ambil pekerjaan. Bertani, berladang, berternak saja itu tidak boleh, dilarang. Apalagi di sini sebagai pemungut cukai, bekerja untuk para penjajah Romawi, menarik hasil-hasil bumi, hasil-hasil ternak yang harusnya dipersembahkan untuk Allah, sekarang malah oleh seorang Lewi. Lewi pemungut cukai ini justru jadi perantara, hasil ternak, hasil ladang diambil untuk diserahkan kepada penguasa penjajah Romawi pada waktu itu. Jadi bukan sekedar Lewi ini pemungut cukai, salah pekerjaan, tapi dia salah berfungsi. Dia kehilangan panggilan hidupnya. Dia tersesat, dia nyasar ini. Bertolak belakang sekali bukan? Seorang Lewi, seorang imam, dia dikhususkan untuk Allah, menjadi perantara antara Allah dengan umatnya,
membawa persembahan dari umatnya diserahkan kepada Allah, sekarang malah terbalik. Dia membuat umatnya menjauh dari Allah untuk setia pada penjajah. Dengan ungkapan memberikan pajak-pajak mereka diberikan kepada penjajah Romawi. Sungguh buat Tuhan Yesus dengan caranya melihat orang ini kok kasihan sekali, orang ini kok malang sekali hidupnya. Maka Santo Beda mengungkapkan miserando dengan penuh belas kasih. Lalu Yesus memanggilnya atque eligendo. Baru ngerti sekarang, itulah moto Paus Fransiskus. Moto ini diambil oleh Paus Fransiskus bukan sekedar kata-katanya indah kayak mantra-mantranya film Harry Potter, tetapi ternyata miserando atque eligendo itu dipakai oleh Paus Fransiskus untuk melihat panggilannya sendiri, hidupnya sendiri. Bagaimana seperti Matius, Paus Fransiskus juga merasa sangat hina, rendah, tidak layak untuk dipanggil, untuk dikasihi oleh Tuhan. Karena dia sadar dia berangkat dari pengalaman dirinya sebagai seorang pendosa. Saudara-saudara, sudah pernah kita katakan, yang namanya orang suci pernah mungkin punya masa lalu yang gelap. Setiap pendosa punya masa depan, bisa punya masa depan yang cerah, asal terjadi pertobatan. Manusia yang tidak layak ini selalu jatuh dan jatuh lagi. Ketika kita ingat dosa-dosa kita, ketika kita ingat apa yang pernah kita lakukan di masa lalu, dosa tergelap sekalipun membuat kita tidak layak, lalu tidak berani maju, tidak berani mendekat pada Tuhan. Bahkan kita merasa aku tidak layak dikasihi oleh Tuhan, maka lebih baik aku tidak dikasihi. Manusia-manusia seperti ini lebih memilih menjauh dari Tuhan karena masa lalunya, karena masa sekarang yang dia hidupi sungguh sangat kelam. Tetapi di sini kita ingat saudara-saudara, sebelum dipilih oleh Tuhan ada miserando dengan penuh belas kasih, belas kasihan Tuhan. Kita ini lagi nyasar, kita ini pernah nyasar, kita ini pernah salah ambil keputusan, kita ini betul-betul gelap banget Romo. Kalau Romo tahu masa lalu saya Romo, kelam Romo. Seolah-olah gak ada lagi kebahagiaan, gak ada lagi pintu-pintu terbuka buat diri saya Romo. Tetapi miserando, Yesus melihat Matius dengan penuh belas kasih. Itulah yang luar biasa saudara-saudara. Pengalaman dikasihi, panggilan Tuhan Yesus, ikutlah aku, langsung ditanggapi oleh Matius dengan ungkapan dia berdiri lalu mengikut dia. Enggak banyak kata, enggak banyak, Tuhan tunggu ya Tuhan, aku beresin dulu pembukuannya. Tuhan tunggu ya Tuhan, ini lagi pajak ngantri orang bayar pajak. Tuhan tolong ya Tuhan, ini hitungan duitnya lagi belum kelar nih karena banyak banget. Enggak kayak gitu, langsung dia berdiri dan mengikuti Yesus. Dan luar biasanya hasil pertobatannya, hasil panggilannya, pengolahannya, perjumpaannya dengan pribadi luar biasa ini kita bisa temukan dalam tulisan-tulisan refleksinya, kesaksian-kesaksiannya tentang pribadi yang luar biasa ini yang kita miliki di tangan kita, yang disebut dengan Injil Matius. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Saya sudah pernah mengungkapkan rumahnya pasti gede. Karena murid Yesus aja 12. Ditambah Tuhan Yesusnya, ditambah Matiusnya, dikatakan lagi banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama di dalam rumah Matius. Berarti hartanya memang besar. Dia ini pribadi yang mungkin selama ini dengan harta kekayaannya dia merasa nyaman, tetapi semuanya tidak membawa dia pada kebahagiaan. Sampai pada akhirnya seorang pribadi, seorang guru yang berkeliling di daerah Galilea ini
memilih dia, melihat dia secara berbeda. Kenapa berbeda? Coba kita lihat. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, pandangan seperti inilah yang biasa dilihat oleh orang-orang Farisi, oleh kebanyakan orang-orang Israel terhadap pemungut cukai. Melihat doang, lalu menghakimi. Melihat doang, lalu mereka menjaga jarak. Melihat lalu memusuhi. Tidak ada belas kasih di situ. Tetapi pandangan Yesus sungguh berbeda. Kalau pandangan orang Farisi melihat hal itu, mereka berkata, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan seorang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Yesus mengutip Hosea bab 6 ayat 6. Allah tidak menghendaki persembahan-persembahan yang kurban-kurban, tetapi yang dikehendaki oleh Allah adalah jiwa pendosa yang bertobat. Saudara-saudaraku yang terkasih, Uskup Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo itu sangat betul-betul terinspirasi oleh Paus Fransiskus. Dengan motonya Paus Fransiskus ini, beliau mengajarkan kepada kami para imam pada waktu rekoleksi, hati-hati dengan cara pandang dunia, cara melihat yang tidak menggunakan belas kasih, cara pandang yang cenderung menghakimi, cara pandang yang cenderung memusuhi, cara pandang yang cenderung cari enak atau enggak enaknya, sesuku atau kagak, seagama atau kagak. Dunia terkotak-kotakan seperti itu. Aku melihat seseorang, apakah dia menguntungkan aku atau tidak? Kalau menguntungkan, kita anggap saudara. Kalau keuntungan yang akan kita terima besar sekali, wah, kita puja-puja dia. Tapi ketika orang itu sudah tidak menguntungkan kita lagi, dengan mudah dunia melepeh kita, melepas kita, bahkan memusuhi kita. Apakah dunia akan damai, akan bahagia manusianya kalau cara pandang manusia terhadap sesamanya seperti ini? Padahal Allah Sang Pencipta melihat kita dengan pandangan yang penuh dengan belas kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga dengan bacaan ini kita jadi punya mata yang baru, mata manusia-manusia kebangkitan, melihat dengan belas kasih. Jangan cuma, oh kasihan deh, nggak tega deh. Tapi coba lakukan sesuatu dengan pandangan belas kasih terhadap pribadi-pribadi yang sebetulnya tidak layak dikasihi. Tapi cara pandang Allah memang berbeda buat kita. Saya Romo Yosef hari ini akan sangat penuh sekali pakai banget. Romo tiap hari aja udah sibuk. Ini pagi-pagi saya harus ngajar kelas pagi. Lalu habis itu ada ujian-ujian skripsi. Ini bulan-bulan ujian skripsi. Nanti sore ngajar di KPKS sampai malam, pulang jam 10 atau setengah 10. Tergantung kemacetan, tergantung pakai Gojek atau naik apa, saya nggak tahu. Semoga kita semua sehat, sehat adanya, bahagia adanya. Karena kita dipandang oleh pandangan Allah yang penuh belas kasih, yang memilih kita menjadi murid-muridnya, menjadi orang-orang terkasih. Bukan karena layak, bukan karena pintarnya kita, bukan karena hebatnya kita, tapi semua karena kasih karunia-Nya. Salam, Tuhan berkati kita.